eh, kita akan membahas nanti terakhir-terakhir presentasi di Bapak Ibu kayak tugas yang sebelumnya pernah saya share. Ini terkait jaringan komputer. Ini hanya sekedar tahu mawon ya. Jadi tidak perlu sampai Bapak Ibu bisa apa ya mengerti sampai sedetail mungkin begitu. Oke, baik terkait dengan jaringan komputer. Hanya sekedar tahu saja, artinya ketika misalnya ada sesuatu hal yang problem atau tidak fungsi, misalnya Bapak Ibu sudah bisa mengantisipasi gitu. Tujuan dari topik kali ini adalah diharapkan Bapak Ibu mengerti dan memahami jaringan komputer. Apa sih itu jaringan? Bukan jaringan manusia nih, tapi jaringan komputer. Jadi biasanya kalau Bapak Ibu itu berjalan di local host komputernya, maka yang atas sendiri di web browser yang HTTPS www itu menggunakan 192.168.88.6 itu biasanya menggunakan jaringan localhost dengan menggunakan alamat IP address. Jaringan komputer adalah suatu himpunan interkoneksi sejumlah komputer atau autonomous. Autonomous ini ya secara otonomi. Otonomi bukan bersifat master atau remote login. Artinya kita tidak melempar. Interkoneksi ini adalah dua atau lebih komputer yang saling dapat bertukar informasi dengan melalui media kabel atau melalui gel elektromagnetik. Jadi ketika Bapak Ibu itu mengentri sesuatu di sistem informasi lab atau di sistem informasi rumah sakit atau di RME, itu data yang kita masukkan itu pasti akan bersatu. Misalnya Poliana sama-sama mengentri pasien atau sama-sama mengentri hasil pemeriksaan fisik atau sama-sama mengentri semua terkait dengan pelayanan atau terapi yang diberikan kepada pasien, tapi itu kan saling jadi satu, semuanya tidak sendiri-sendiri kan, jadi satu dalam satu. Ketika admin melihat itu pasti pasiennya juga terkumpul jadi satu. Begitu juga dengan hasil lab. Kalau sudah sinkronis itu berarti hasil labnya akan terbaca di sistemnya admin atau sistemnya di keuangan atau sistemnya di dokter. Jadi itu interkoneksi. Ini pengertian lain terkait dengan jaringan, sebuah kumpulan komputer, printer, dan peralatan lain yang saling terhubung. Biasanya kalau printer dihubungkan menggunakan IP address atau jaringan, itu kita bisa menggunakan tanpa kabelnya nyambung. Itu bisa. Setiap komputer atau peripheral yang terhubung dalam jaringan disebut sebagai node. Manfaat jaringan sebagai resource sharing. Resource sharing. Jadi, eh satu komputer apa nih? Satu komputer master yang digunakan sebagai local server biasanya itu bisa digunakan atau biasanya dinamakan sebagai server di tempatnya Bapak Ibu bekerja. Itu bisa menampung semua informasi yang telah dientri oleh Bapak Ibu dari berbagai macam komputer di lokasi masing-masing. Fungsinya apa? Jaringan untuk menghemat uang jelas. Karena kenapa? Dengan satu ngentri saja itu sudah tersinkronis dalam satu unit nih, dalam satu rumah sakit atau dalam satu puskesmas atau dalam satu pasienkes. Karena kita tidak perlu membeli server di masing-masing komputer yang sudah jadi satu. Stabilitas yaitu kemampuan untuk meningkatkan kinerja sistem secara berangsur-angsur sesuai dengan beban pekerjaan dengan menambah beberapa prosesor. Kemudian akses informasi yang berada pada jarak jauh. Kita bisa mengambil. Kalau misalnya Bapak Ibu itu mengopen network di komputer atau laptopnya, itu bisa kita, kalau satu jaringan, itu kita bisa membaca folder dari komputer yang lainnya. Biasanya, kalau Bapak Ibu sharing, diklik sharing atau network di laptopnya, itu bisa diakses. Asalkan menggunakan WiFi atau internet yang sama. Itu bisa kita kendalikan, dan bisa kita copy, dan kita bisa share. Komunikasi yang mudah dan murah, itu bisa email atau chatting, hiburan menggunakan TV online, bisa menggunakan sharing. Nah, ini yang saya sebut tadi.
LAN Local Area Network, One Wide Area Network, MAN Metropolitan Area Network, dan Internet. Cukup tahu mawon nggih, yang sering digunakan selama ini ya pakai LAN, Local Area Network. Ini yang biasanya digunakan di tempat-tempat kerja itu menggunakan LAN. Yang LAN itu kabel itu loh, Bapak Ibu. LAN kabel yang ujungnya ada biasanya murup-murup nyala di komputer. Nah, itu adalah kabelan yang menghubungkan internet. Nggak perlu, langsung aja. Oke. Pembagian jaringan komputer, jaringan tanpa kabel untuk orang yang tidak bisa terhubung dengan media kabel, memakai jalur radio atau microwave. Wave itu gelombang, gelombang kecil bukan microwave untuk memasak. LAN ini menggunakan kabel biasanya, yang digunakan yang bisa cukup luas dalam satu kantor atau satu gedung. Dua tipe jaringan LAN yaitu jaringan peer-to-peer atau jaringan client server. Biasa yang digunakan itu untuk kegiatan di rumah sakit biasanya pakai client server. Server itu ada lokasinya disimpan di satu tempat sama teman-teman informatika atau teman-teman IT. Nah, di tempatnya Bapak Ibu itu namanya klien. Di admisi, di apa namanya? Bagian pendaftaran, di bagian lab, itu adalah klien semuanya. Yang itu saling terhubung dan saling terkoneksi. Itu adalah klien komputer. Server nggak butuh layar, hanya cukup kuota aja bentuknya komputer dengan spek yang tinggi, RAM-nya tinggi, memorinya tinggi, itu yang digunakan. Kenapa butuh spek yang tinggi? Karena itu nanti membaca data yang tersimpan dari seluruh di rumah sakit, satu rumah sakit itu menggunakan. Makanya kalau seandainya misalnya kayak ada virus kemudian nyerang server, ya udah habis sudah datanya. Karena itu tempat berkumpulnya data. Dua elemen LAN itu ada komponen fisik dan ada komponen software. Komponen fisik itu personal komputer, ya komputernya Bapak Ibu itu. Network interface card, kemudian kabel, topologi jaringan. Topologi jaringan itu dibalik gambar gitu. Jadi ada server, kemudian ada komputer, nanti saling terhubung. Komponen server ini sistem operasi jaringan, karena sistem operasi jaringan itu ada komponennya, ada softwarenya. Kebetulan saya tidak bisa mengakses itu. Saya indah ada. Biasanya pakai mikrotik biasanya kalau untuk mengatur jaringan. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu nggak perlu tahu, cukup cukup pernah dengar aja terkait dengan mikrotik karena eh, mau menggunakan pun agak ribet dan rumit. Ada network adapter driver ya. Ini yang terkait dengan laptopnya Bapak Ibu. Kalau nggak ada network adapter wire driver ya, di laptopnya nggak ada muncul kok kipas yang biasanya Bapak Ibu sebut sebagai WiFi. Kalau nggak ada network adapternya, nggak ada drivernya, itu nggak akan muncul kipas yang di atas itu. Di laptopnya Bapak Ibu, di bawah nih. Yang kayak kipas atau ada jaringan, ada apa namanya, sinyalnya itu adalah driver. Kemudian protokol jaringan. Topologi jaringan ini adalah gambaran secara fisik dari pola hubungan antara komponen-komponen jaringan yang meliputi server, workstation, hub, dan pekabelannya. Ini saya tidak ada contoh hub, ya. Semoga ada nanti. Hub itu seperti yang saya contohkan tadi, ya. Biasanya kalau ada di WiFi itu ada colokan kotak ya, atau ada kotak itu biasanya juga colokan untuk antar kabelan, itu namanya hub. Workstation ya komputernya Bapak Ibu itu. Nah, ini contohnya topologi bus pengembangan jaringan dapat workstation baru dapat dilakukan dengan mudah tanpa mengganggu workstation yang lainnya. Ini adalah file server. Servernya yang tadi saya sebut. Seperti layaknya komputer biasa, PC biasa, yang itu dengan spek yang tinggi, agar ketika workstation ini dan ini mengakses itu tidak lemot. Dan ini terhubung dengan printer menggunakan IP address. Artinya apa? Workstation 1, 2, dan 3 itu bisa mengeprint di satu printer. Itu namanya topologi. Ada beberapa topologi, nggih, cukup tahu mawon nggih. Tadi kan topologi bus, ini topologi star, ada topologi ring. Nah, ini aplikasi jaringan internet, ada electronic mail, web, electronic conference, file transfer, dan remote komputer. Remote komputer ini, kalau Bapak Ibu paham kayak AnyDesk atau apa namanya ya, yang satunya itu saya kok lupa, yang biru biasanya backgroundnya.
Kalau saya biasanya menggunakan AnyDesk itu karena free dan bisa unlimited, unlimited komputer yang kita bisa remote. Meskipun kita berada di manapun, selama komputer itu terjaring dengan WiFi, kita bisa mengendalikan jarak jauh. Gitu. Bahkan kita bisa mengendalikannya menggunakan HP. Kalau ini web, biasa seperti Bapak Ibu layaknya, web, email, zaman dahulu banget ini. Nggih. File transfer ya. File transfer ini Eh, jadi kalau Bapak Ibu ada network di ujung pinggir, diklik aja network itu. Kalau kalau memang komputernya settingannya ada sharing, maka bisa membaca folder dengan nama komputer yang lainnya dalam satu jaringan, dalam satu internet. Nah ini contoh kalau kita meremote komputer tapi menggunakan telnet, menggunakan CMD. Nah ini nggak perlulah Bapak Ibu paham untuk kode RW, RR ini nggak perlu lah, nggih. Agak rumit. Sebenarnya saya juga nggak hafal sih. Biasanya kalau saya melihat kalau menggunakan seperti ini, biasanya saya mengetik satu-satu. Ini contoh remote komputer. Oke, terima kasih. Sebentar, nggih, saya sekalian saya jelaskan yang satunya. Nggih, musisan. Kalau ini sebenarnya terkait dengan manajemen lab. Ini sebenarnya tahapan dan strategi pengembangan lab. Ini nanti kita bisa bahas lebih detail dan saya bisa ambil setelah Bapak Ibu nanti sharing-sharing. Tahapan dan strategi pengembangan lab ini dimulai dengan menentukan bentuk sistem informasi lab yang diinginkan. Nanti Bapak Ibu bisa mendesain suatu informasi laboratorium atau mendesain sistemnya nanti di akhir aja. Fungsinya adalah eh, Bapak Ibu, karena Bapak Ibu adalah sebagai pengguna sehingga bisa memahami dalam sistem lab itu informasi apa saja yang diperlukan yang di sistemnya Bapak Ibu itu masih belum ada. Itu namanya kita mengevaluasi sistem. Tujuan dari desain sistem adalah untuk memenuhi kebutuhan pemakai sistem untuk memberikan gambaran yang jelas rancangan yang lengkap kepada programmer komputer yang terlibat. Jadi begini Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu itu sebagai pengguna, misalnya mau ingin membangun lab ya, kemudian mau membeli software aplikasi terkait dengan sistem informasi lab, kalau Bapak Ibu itu bisa menggambar atau mendesain sistem, maka yang akan membuatkan itu jauh lebih mudah sesuai dengan keinginan Bapak Ibu. Keinginan itu nanti langsung akan diambil oleh programmer untuk bisa diterapkan dan bisa direalisasikan. Karena kenapa? Yang tahu kebutuhan data itu adalah Bapak Ibu. Yang tahu data yang kurang itu Bapak Ibu. Yang tahu dalam sistem informasi lab apa saja yang dibutuhkan variabelnya itu adalah Bapak Ibu, karena Bapak Ibu pengguna. Seorang programmer nggak tahu dalam sistem informasi lab itu apa saja yang harus dicantumkan. Itu mereka nggak tahu. Kecuali Bapak Ibu biasanya kalau di rumah sakit itu ada yang namanya white paper. Nggih. White paper itu semua rancangan yang terkait mengenai sistem informasi lab yang dibutuhkan yang nanti akan direalisasikan menjadi sebuah sistem. Nah, langkah-langkah desain sistem sendiri adalah ada tahap perencanaan, mendefinisikan masalah, menentukan tujuan, mengidentifikasi, membuat studi kelayakan, kemudian keputusan ditolak atau diterima dari desainnya. Tahap analisis yang pertama adalah mendefinisikan kebutuhan informasi. Ini yang saya maksud. Menurut Bapak Ibu, sistem informasi lab itu harus berisi informasi apa aja. Rata-rata, biasanya teman-teman kalau mereka memiliki kemampuan atau diajari untuk mendesain sistem atau mendesain interface, itu mereka menanyakan ke pengguna, kira-kira informasi apa aja yang diperlukan untuk aplikasi yang akan dibikin. Itu mewawancarai Bapak Ibu, mewawancarai penggunanya. Kemudian mendefinisikan kriteria kinerja sistem, alurnya. Jadi setelah pasien dimasukkan namanya, itu setelah itu kemana? Kalau mau terkait misalnya terkait pemeriksaan kimia
sejarah misalnya. Nah, programnya nggak tahu isinya apa aja. Yang tahu adalah para analis, para ATLM, yang itulah yang nanti akan dimasukkan ke dalam sistem. Kemudian mendefinisikan proses bisnis. Tahap desain adalah merancang desain interface. Tahap penerapan adalah desain ini kemudian diimplementasikan sudah menjadi sebuah aplikasi. Berarti sudah menyiapkan hardware dan software. Kemudian implementasi program. Kemudian dites. Ketika sudah membuat aplikasi ini dites. Dites ke pengguna. Penggunanya siapa ya? ATLM. Dites ke ATLM. Kira-kira sudah memenuhi kebutuhan data Bapak Ibu enggak? Oh, kurang. Kalau di dalam kimia klinik itu, atau di kimia darah itu harus ada ini. Ini kurang ya, enggak ada variabel itu ya, Mas. Kemudian atau kok enggak ada standarnya ya? Atau standarnya salah. Nah, itu adalah yang mengkoreksi Bapak Ibu. Kemudian tahap penggunaan ya udah monitoring sistem. Selama penggunaan mungkin ada yang kurang. Oh, ternyata dokter itu ketika misalnya ini butuh pemeriksaan lanjutan misalnya. Dan di sistem kok nggak ada tombolnya. Nah, itu diberikan masukan. Kalau penggunaan sistem kalau sudah mulai lemot perlu dilakukan maintenance. Nah, dalam pengembangan sistem informasi laboratorium ini dilakukan oleh pengembang ya atau developer atau para apa programmer. Seorang ATLM harus memahami aspek berikut. Desain sistem itu harus berguna, mudah dipahami, dan mudah digunakan oleh ATLM. Kemudian harus mendukung tujuan utama di laboratorium, efisien, efektif, untuk mendukung pengolahan data di lab. Kemudian desain harus dapat mempersiapkan rancangan yang terinci untuk masing-masing komponen sistem. Ini contoh desain arsitektur nih. Desain arsitektur ini berarti ini ada server, ada network, kemudian ada port server, itu masuk ke komputer dari hasil pemeriksaan. Ini order entry workstation artinya apa? Ketika ada order dari rawat inap atau rawat jalan, permintaan laboratorium, kemudian divalidasi, kemudian dimasukkan hasil labnya secara otomatis. Ini contoh desain asal sistem informasi laboratorium, barcode, komputer, pemeriksaan muncul di data dan bisa di print out. Oke, terima kasih. Ampun, ini terkait dengan apa nih? Kalau pengen detail ada sebenarnya tata cara bagaimana kita desain dan cara kita membuat desainnya, gitu Bapak Ibu. Nanti di pertemuan berikutnya aja bagaimana kita cara kita untuk bisa mendesain dengan sesuai dengan kemauan kemauan dan kebutuhan dari unit di laboratorium. Saya kira seperti itu. Mungkin ada pertanyaan sebelum kita presentasi dari hasil yang sebelumnya. Ada pertanyaan, Bu. Cuman Oke. setiap lab itu punya punya apa namanya kebutuhan yang berbeda-beda sih. Walaupun sama-sama puskesmas, tiap puskesmas juga butuhnya beda-beda, Bu. Jadi Betul. em, biasanya kalau kita dengan pihak ketiga tuh memberikan kayak link adminnya yang bisa mengubah-ubah di apa tempatnya masing-masing gitu. Jadi Iya. kita Nah, punya kuasa untuk mengganti mana yang perlu ditambah, mana yang perlu dikurangi. iya. Betul, Bu. Itu kalau beli gelondongan ya, kalau misalnya baru mau akan mendirikan lab, itu beda lagi karena kecuali kalau memang Bapak Ibu beli dari pihak ketiga. Kalau beli dari pihak ketiga seperti yang dialami oleh Bu Sukma, ada beberapa tombol yang itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Tapi sebenarnya tahapan-tahapan itu kalau mau mendevelop sendiri, mau bikin sendiri ya tahapannya seperti tadi. Artinya pengguna butuh informasi apa, nanti dibuatkan, digambarkan, gambar dulu nih Mas Ian, masih dalam bentuk desain. Dalam bentuk desain kalau aplikasi itu bisa diklik kok. Bisa diklik, nanti kalau misalnya ada yang kurang, baru dikasih masukan, baru nanti dibuatkan database-nya. Kalau sudah cocok, oke, bisa dilakukan implementasi. Itu seperti tahapan-tahapan yang tadi saya jelaskan. Ngoten. Sampun ada lagi?
Kalau nggak ada bisa langsung presentasi nggih, Mbak Dia. Ya, Bu. Nggih, monggo. Saya belum dikirimi ininya nggih, PPT-nya tak apa nanti saya di-share nggih, Mbak Dia. Ya, Bu, siap. Nggih, matur nuwun, monggo. Sepertinya saya langsung bisa share screen kok, nggih. Oh, ini kelompok saya dulu, Kak, Bu. Monggo. Apa ya, CC? Hmm, Silakan, silakan. ini. Sudah aku share screen, Mbak Dia. Wah, oke, oke. Dari PPT-nya dulu aja, Mbak Vira. PPT-nya udah ada yang tak ganti sih. PPT-nya aku yang share screen aja nggak apa-apa, Mbak. Aku sembunyi soalnya ini. Sembunyi. Saya bentar. Guinness ya. Iya, Bu. Maaf, Bu ya. Nggak apa-apa. Sembunyi. Saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, teman-teman semua. Saya perwakilan dari kelompok saya yang beranggotakan Mbak Oktavira. Saya dia dan Mas Saiful akan mempresentasikan tentang informasi LIS yang ada di tempat kerja. Ini saya ambil contoh di tempat kerja saya, Bu, kebetulan. Jadi untuk alur pertama pasien mau periksa laboratorium, pasien ke lab membawa pemeriksaan seperti ini. Untuk yang lama itu, ini muncul gak kursornya ya? Muncul, Untuk yang kelihatan. untuk yang lama itu masih dalam bentuk lembar seperti ini, Bu. Jadi ada identitas dan form jenis pemeriksaannya. Tapi sekarang sudah diupdate, jadi cuman form kecil gini aja. Karena ini sih biasanya pasiennya itu nakal, Bu, dicentang sendiri, ditambahin sendiri. Oh, gitu ya ternyata ya. Iya. Kadang apa pasiennya nakal kayak biasanya kan dapat dua gitu. Misalnya perusahaannya apa sama apa nanti nakal dicentang sendiri. Akhirnya kita buat form kecil ini cuman berisi identitas pasien. Nanti yang tahu pemeriksaannya cuman petugasnya aja. Nanti lihatnya di sistem. Dari ini tadi pasien datang membawa form laboratorium. Ini selanjutnya video ya, Bu ya. Saya screen record aja. Nggih, nggih, monggo. Jadi untuk contoh yang saya ambil ini menggunakan dua eh, aplikasi apa ya sistem lah. Yang pertama itu sistem untuk pengentrian tindakan. Yang kedua yang ini sistem disebut kita ELIMS ini untuk penginputan hasil dan intinya yang berhubungan dengan hasil pasien. Kalau yang pertama tadi ini eh, kayak berhubungan dengan entriannya. Jadi yang pertama formnya tadi petugas harus login dulu menggunakan username-nya masing-masing. Username ini diperlukan untuk misalnya terjadi ada kesalahan pengentrian atau apa, jadi ada pertanggungjawaban. Jadi nanti kelihatan siapa yang mengentri, jamnya jam berapa. Jadi harus menggunakan username masing-masing. Selanjutnya akan muncul tampilan seperti ini ketika sudah login. Lalu dari form tersebut sebelumnya yaitu masuk langsung ke pengentrian ini. Lalu kita ketik dulu tujuannya karena mau ke lab. Jadi tujuannya itu karena ada poli dan rawat inap. Lalu masukkan nomor register pasien, registrasinya pasien. Dari nomor registrasi ini biasanya kan kalau pasien rawat inap itu ada registrasinya, misalnya sekarang tanggal 21. Ternyata dia rawat inapnya tanggal 10. Berarti untuk tanggalnya ini bisa diganti sesuai dengan kebutuhan. Tapi kalau pasien rawat jalan biasanya registrasinya sesuai dari harinya dia periksa. Nah, itu eh, dimasukkan nama dokternya, lalu diinput pemeriksaan sesuai dengan permintaan dokter. Ini sudah tertera
jaminan dari pasien, jaminan kesehatannya, sama ada sudah tertera harganya juga per itemnya. Di entry sesuai dengan centangan dokter, lalu dikoreksi lagi. Setelah itu kita masuk ke program yang kedua, yaitu e-LIMS ini tadi. Sama juga harus login dulu. Untuk sistem, untuk tampilan awalnya seperti ini. Jadi lengkap ada ini ke dashboard ini untuk seperti yang kita pelajari sebelumnya juga untuk melihat jumlah kunjungan dan lain-lain. Ini juga ada masing-masing ada bank darah, ada untuk hasil hasil HDT, ada juga untuk laporan ini bisa rekap-rekap. Jadi untuk laporannya bisa langsung di search mau butuh laporan apa, misalnya dari lengkap dalam 1 bulan itu bisa langsung diketahui dari laporan ini. Laporan kunjungan juga bisa. Untuk pengendalian pasien, kita masuknya ke kunjungan pasien ini. Tampilannya seperti ini, lalu masukkan RM pasien. Mohon maaf, ini saya blur ya teman-teman. G. Lalu dipilih tanggal sesuai hari dia periksa. Karena sudah kita entry, maka otomatis dia akan ngelink ke sini untuk tanggal terbarunya. Yang bawah-bawah ini adalah histori dia pasiennya sudah periksa tanggal berapa aja. Jadi biasanya dia masuk ke paling atas, jadi langsung klik edit aja yang paling atas. Nanti akan muncul juga ini apa namanya identitasnya, dokter, jaminan, ruangan. Otomatis ngelink, langsung disimpan, nggak akan muncul barcode. Nah, dari barcode ini langsung dicetak aja. Dipastikan untuk printernya sudah sesuai dengan print barcode. Karena ada print untuk komputernya itu ngelink print barcode sama print untuk cetak hasil. Jadi sudah disesuaikan untuk printernya, otomatis nanti dia muncul untuk ini barcode pemeriksaan pasiennya. Setelah itu dilakukan pengambilan darah. Setelah pengambilan darah, nanti petugasnya akan memberikan kartu pengambilan hasil. Untuk kartu pengambilan hasilnya, contohnya seperti ini. Dari ini nanti ada petugas sampling, ada jam pengambilan darah, dan em, si petugasnya wajib memberikan estimasi hasilnya selesai pukul berapa. Dan ini barcode digunakan untuk jadi pasien bisa mengakses hasilnya itu melalui handphonenya masing-masing. Bisa di barcode, nanti muncul link, akan disuruh masukkan passwordnya menggunakan tanggal lahir. Nanti ketika hasil sudah divalidasi oleh petugas yang di laboratorium, otomatis akan nge-link ketika pasien sudah scan barcode ini. Jadi hasilnya bisa di-download juga dalam bentuk PDF. Kalau mau ngambil hard copy-nya juga bisa bawa kartunya ini. Gitu. Sekian presentasi dari saya, perwakilan dari kelompok saya. Terima kasih. Mungkin ada yang mau ditanyakan teman-teman atau sharing di tempat kerjanya bagaimana? Terima kasih. Ampun, Bu. Oke, G. Baik, terima kasih. Oh, ini download hasil bisa langsung dari sini ya, hasilnya Ya, ya. dari Oke, tempat ini bisa G, di-scan. G. Iya, iya. Selesai otomatis dia nggak muncul sih, Bu. Nanti ada tulisannya error. Iya, oke. Kalau udah selesai baru muncul. Iya, betul. Oke, G. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan atau sharing? Sharing nanti mungkin setelah ini aja ya, setelah kelompok berikutnya. Ya, boleh. G, monggo. Kelompok berikutnya. Lanjut, Bu Umi. G, monggo Bu. Langsung mawon. Oke, saya izin share screen ya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau sedikit sharing tentang sistem informasi lab di tempat kerja saya. Kebetulan di
ke Rumah Sakit Bangil. Saya bersama Bu Sukmanilawati dan Konita Sarsabila. Jadi alur pelayanan lab di rumah sakit tempat saya bekerja itu, pasien pasien datang terus menuju ke pendaftaran rawat jalan. Nanti di pendaftaran rawat jalan, mereka mendapatkan nomor rekam medis. Setelah itu baru menuju poli yang mereka inginkan. Setelah itu dari poli sendiri dianamnesa oleh dokter oleh DPJP-nya, lalu menuju ke lab dengan membawa formulir permintaan laboratorium. Belangko labnya seperti ini. Terus untuk pasien rawat inap, pengambilan darah dilakukan di ruangan. Jadi sama sama saja alurnya. Cuma nanti untuk dirawat inap, sampelnya itu yang membawa ke lab adalah porter. Jadi bukan keluarga pasien. Kadang ruangan itu juga melalui e-lab. E-labnya itu seperti ini contohnya. Hmm, E-labnya seperti ini. Jadi nanti mereka itu memasukkan data pasien di SIM-RS, lalu mereka apa, mengklik pemeriksaannya apa, setelah itu baru dikirim. Jadi nanti kita terima sampel, dicocokkan dari yang porter bawa, nanti kita cocokkan di laboratorium. Terus ini adalah tampilan dari SIM-RS Rumah Sakit Bangil. Jadi untuk eh, login di sini ini menggunakan akun yang sudah terdaftar. Kebetulan di sini yang hanya memiliki akun itu adminnya, Bu. Jadi analisnya tidak punya. Jadi meskipun kita untuk sore malam, kalau misalnya tidak ada admin yang jaga, jadi nggak apa-apa pakai akun dari salah satu admin. Setelah itu diklik modul billing ini untuk masuk ke menu selanjutnya. Nah, di sini ada beberapa menu. Untuk lab sendiri, kita masuk ke menu 3, lalu ke layanan kunjungan. Di sini nanti kita memasukkan nomor rekam medis pasien. Setelah itu, di input pemeriksaannya apa. Kalau pasien rawat jalan atau poli, itu ada kodenya. Jadi kodenya nanti ada lab RJ. Sedangkan untuk pasien rawat inap, ada kodenya lab IGD dan harganya juga berbeda. Setelah itu diklik simpan, disimpan ada di bawah sini cuma nggak ke capture. Setelah itu masuk ke menu bridging. Ini adalah tampilan menu bridging. Jadi setelah di input melalui SIM-RS, nanti otomatis sudah masuk ke sini. Jadi setelah itu, setelah masuk ke menu bridging, kita retrieve. Setelah itu nanti setelah di retrieve, di save registration. Nanti di sini muncul nomor listnya. Jadi nomor list itu nanti yang kita pakai di lab. Jadi untuk pemeriksaan darah lengkap dan lain-lain, kita memakai nomor list yang dari sini. Nah, ini contohnya. Ini adalah tampilan list di laboratorium Bangil. Jadi masuk melalui akun masing-masing. Jadi untuk akun di LIS, semuanya punya, mulai dari admin, analis, sampai dokter PK-nya itu punya. Kita masuk melalui akun masing-masing. Setelah itu ke menu registration. Nanti di sebelah sini tinggal Ctrl V atau paste, lalu di enter.
nanti sudah muncul seperti ini. Ini nanti setelah muncul menu pemeriksaannya yang sudah kita pilih di CMRS tadi, lalu di payment, di pay approve. Setelah itu di print register label dan spesimen label. Seperti ini contoh barcode yang sudah di print. Untuk yang atas ini adalah spesimen label, ini yang nanti ditempel di sampelnya. Kalau untuk register labnya nanti ditempel di belangko. Jadi yang sudah tertempel oleh nomor register berarti sudah kita kerjakan. Ini ada kodenya sendiri-sendiri. Jadi setelah angka itu ada kode ES, FH, dan lain-lain. Untuk E itu adalah hematologi, S-nya sendiri kimia klinik. Kalau untuk FH itu hemostasis, kode PH untuk D-dimer, BK blood gas, DK imunologi, MK mikrobiologi. Jadi setelah tertempel oleh barcode dikerjakan sesuai dengan kode yang tercantum. Nanti hasilnya langsung otomatis masuk di list kita. Jadi seperti ini contohnya. Yang merah ini adalah nilai kritis. Jadi setelah muncul angka seperti ini kita klik kanan, lalu divalidasi. Setelah divalidasi, nanti kita autor pakai akun dari dokter PK-nya. Untuk pelaporan nilai kritis sendiri, di Rumah Sakit Bangil itu tampilannya seperti ini. Jadi ini adalah yang belum dilaporkan. Terus ini adalah sudah di feedback oleh dokter. Ketentuan dalam pelaporan nilai kritis ini dokter PK kita sendiri yang membuat. Jadi bekerja sama juga dengan ruangan, baik itu rawat inap atau rawat jalan. Jadi yang pertama, hasil yang sudah di-feedback oleh dokter di SIM-RS dalam rentang waktu kurang dari 30 menit sejak divalidasi atau diautorisasi, wajib disalin ke lembar pencatatan nilai kritis. Jadi kita selain punya nilai kritis di SIM-RS, kita juga ada rekap manual. Biasanya itu untuk mutu lab sendiri, Bu. Terus nomor 2, jika ada hasil kritis yang tidak muncul di SIM-RS, kita wajib melaporkan melalui telepon dan dicatat ke lembar pencatatan nilai kritis. Ditambahkan keterangan jika tidak muncul di SIM-RS. Jadi metodenya mirip seperti metode S-bar. Kalau untuk perawat mungkin ya. Terus yang ketiga, jika ada hasil nilai kritis yang sudah masuk SIM-RS tetapi belum diklik petugas dalam 10 menit, wajib dilaporkan melalui telepon dan waktunya dicatat di lembar pencatatan nilai kritis dan harus dicatat alasannya kenapa belum bisa diklik di SIM-RS. Ini biasanya kalau kita ada trouble, itu kita menghubungi pihak PDE. Nanti biasanya PDE yang mereset, merestart. Terus yang keempat, jika petugas ruangan, baik itu bidan atau perawat, sudah ditelepon lebih dari 3 kali dan tidak ada respon serta hasil belum diklik juga di SIM-RS, wajib dicatat di lembar pencatatan nilai kritis dan diberi keterangan jika tidak direspon dan jam telepon ke ruangannya. Yang terakhir, jika sudah lebih dari 30 menit dan petugas ruangan menyampaikan belum ada feedback dokter, wajib dicatat juga di lembar pencatatan nilai kritis dan diberi keterangan belum ada feedback dokter dan jam telepon. Jadi di sini eh, belum terlapor atau sudah terlapor wajib dicatat. Intinya gitu. Terus ini ada menu tambahan untuk riwayat kunjungan pasien. Jadi misalnya ada hasil yang berbeda jauh. Entah itu pasiennya habis transfusi atau habis cuci darah, kita melihat riwayat kunjungannya di sini. Jadi kita memasukkan nomor rekam medisnya,
Setelah itu di enter, nanti di sini muncul nama pasien. Setelah itu kita klik nama pasien tersebut, nanti di sini muncul riwayat beliau selama menjadi pasien rumah sakit. Mulai tahun berapapun nanti di sini ada. Jadi eh, pasien tersebut habis transfusi atau pos HD atau segala macam nanti muncul di sebelah sini. Ini untuk form registrasi pasien. Biasanya yang sering membuka ini itu saya, karena saya juga memegang TBC. Jadi ketika saya kesulitan mencari NIK, maka saya mencarinya di sebelah sini. Jadi nomor rekam medisnya saya input, lalu saya enter. Nanti di sini otomatis muncul NIK-nya. Karena ketika pasien tersebut daftar awal awal daftar yang dilakukan oleh loket ya menginput pasien di sebelah sini. Tampilannya seperti ini awal kunjungan. Sudah. Terima kasih. Sekian dari eh, Rumah Sakit Bangil yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun ini kan dua dua kelompok aja ya? Betul, Bu. Ada 2 kelompok, cuman ada 3 presentasi nih, Bu. Oh, Gimana? sip Boleh ya? dong, lanjut, lanjut Bu. Biar saya tahu juga semuanya. Ada kan berbeda juga tadi. Punyanya Bu Baik. Puja. Iya. Jadi di kelompok saya itu beragam, Bu. Ada saya di puskesmas, ada Bu Puja di rumah sakit, dan Pak Safik sama dengan Bu Diah, Bu. Oh iya. Sama. Lagi Kalau cuti. EHOS itu selain Bangil di RSU Bayangkara Poro itu juga pakai EHOS juga itu Bu Puja. Beberapa rumah sakit kayaknya banyak yang pakai EHOS. Nggih, monggo Bu Sukma. Ya, izin sunscreen, Bu ya. Sudah disensor Nggih. duluan. Jadi saya tidak ada keterangan Bu di sini, cuman alur saja karena saya persepsinya kemarin alur ya. Cuman nanti saya screen yang lain juga Bu. Nah, jadi yang pertama pasien itu datang ya. Kalau di puskesmas saya datang, kemudian dikasih nomor antrian. Kemudian yang kedua itu pasien di apa namanya didaftarkan di loket, ditanya identitasnya, di entry ke e-puskesmas namanya, Bu. Setelah itu dia diarahkan untuk ke klaster berikutnya. Dia ketemu dokter di klaster 3 itu karena dewasa ya, di klaster 3 di BP. Kemudian dokter mendiagnosa, kemudian diberi rujukan untuk ke lab, tapi rujukannya elektronik. Sudah tidak lagi menggunakan kertas atau apa namanya? Ya, langsung lah. Jadi pasien nanti langsung datang ke lab. Di lab itu saya cek Bu di puskesmas. Oh, kalau kalau sudah masuk di situ berarti kita sudah bisa melayani pemeriksaan apa. Jadi pasien tidak bisa. Saya minta periksa ini Bu, nambah ini karena anu begini-begini. Nah, gitu nggak bisa karena yang tahu kondisi pasien dan kebutuhannya kan dokternya. Jadi kita ikut manut apa yang ada di sini. Kalau awal-awal dulu sebelum ada puskesmas, Mbak saya minta tambah kolesterol, Mbak saya minta tambah ini. Bingung kita. Sekarang sudah enggak lagi. Baru setelah kita cek di puskesmas, dilakukan sampling. Kemudian setelah itu kembali lagi ke klaster 3, ketemu dokter, resep, lalu pulang. Ini jenis-jenis klaster. Jadi kalau dulu pakai poli, sekarang sudah tidak pakai poli lagi, tapi ada klaster 1, 2, 3, 4, dan lintas klaster. Ini contohnya. Saya izin. Oh, namanya klaster ya. Oke, sekarang sudah ganti menjadi klaster, Bu. Jadi klaster 1 itu manajemen, klaster 2 Oh. itu ibu dan anak, klaster 3 itu dewasa lansia, klaster 4 itu jika sudah di klaster 3 kemudian dia ternyata terdiagnosa penyakit penular, maka dia akan masuk ke klaster 4. Nah, untuk pengobatannya di klaster 4. Lintas klaster itu ada UGD, farmasi, lab,
pendaftaran gigi dan persalinan. Iya, iya, iya. Dan untuk teknisnya, nah ya, saya bukakan aja ya Bu ya. Eh, saya bukakan langsung Bu di sini. Nah ini puskesmas saya. Sebenarnya saya bukan operator Bu. Kemarin itu karena Iya. disuruh buka ini, jadi akhirnya saya minta passwordnya. Jadi di sini ada pendaftaran, ini ada masukan. Ini bagian loket Bu, pasien pendaftaran rekam medisnya. Kemudian di pelayanan ini di sini biasanya ada screening di depan, biasanya di klaster 2, klaster 3. Jadi ada PTM, penyakit tidak menular, lansia. Nah, kemudian saya di labnya ini Bu. Nah, hari ini yang ternyata yang dilayani tiga pasien. Tapi ini kita hanya untuk rawat jalan saja, Bu, dan rawat jalan yang masuk ke klaster. Kemudian untuk rawat inap dan UGD belum dimasukkan karena bertahap. Ini masih baru 2 bulan yang lalu. Itu bisa dibuka, saya bukakan ya. Karena sudah terisi semua, jadi saya nggak bisa ini. Ini ada, uh, itu kursor saya, Bu ya, nampak ya? Nampak-nampak jalan kok, Bu. Nampak. Ya. Iya. Jadi kalau ingin ingin mengisi biasanya diubah. Isinya tuh begini. Ada RM, nama, kemudian alamat, terus ini ada penanggung jawab. Yang wajib diisi itu biasanya nih penanggung jawabnya sama pemeriksaannya siapa. Kemudian asuransinya umum atau BPJS. Tuh, kalau ada nama biasanya sih tapi nggak ada sih nama perujuk karena memang dari depan dari klaster 3. Nah, kemudian ini jenis-jenis pemeriksaannya. Boleh misalkan dari depan itu sudah ditentukan, oh apa, tapi ternyata ada telepon, Mbak nambah Mbak, boleh di sini. Biasanya ada tambahan. Jadi tidak mengulang di sana permintaan, tapi kita menambah atau menghapus. eh, Misalnya kayak gini, saya hapus ya, ini kan nggak diisi. Oh ternyata nggak bisa, karena sudah lewat waktunya. Perubahan bisa dilakukan sebelum jam 3. Diupdate diupdate kemudian selesai. Oke. Kemudian kalau misalnya ingin mengubah atau mengganti jenis-jenis pemeriksaan bisa dilakukan di sini, di pengelolaan. Nah, misalkan ini, hematologi. Hmm, Nah ini. Ini kan gratis, Bu ya. Ini tarif. Di sini tarif. Rata-rata kalau di puskesmas banyak yang gratis. Kalau mau ternyata dia umum, mau diganti, bisa nanti ditambah. Ditambah misalkan atau jasa, di sini ditambah tarifnya berapa bisa. Jadi ini operator saya biasanya di ruangan yang ganti. Jadi tiap ruangan punya operatornya sendiri. Ini laporan. Kalau saya memang jarang pegang ini. Ya, itu Ibu. Terima kasih. Oke, baik, matur nuwun Bu Sukma menjelaskan dari APBT meskipun juga sama ya dari Bu Puja tadi juga ada tempat atau lokasi yang bisa digunakan untuk mengubah atau menambahkan pemeriksaan. Oke, mungkin di sini ada pertanyaan atau mungkin diskusi, sharing-sharing gitu Bapak Ibu. Ada pertanyaan, Bapak? Kalau nggak ada, ya kita selesaikan ini. Nampun selesai. Saya juga materinya cukup cepat, G. Alhamdulillah. Oke, saya kira seperti itu, Bapak Ibu. Jadi
kalaupun saya menerangkan jaringan pun mau menguji cobakan jaringan gambarnya itu ya rada rada sulit juga. Yang penting hanya objektifnya tujuannya sekedar Bapak Ibu tahu gitu aja. Oh iya, Bu. Saya nggak pakai Ya, LAN kebetulan, Bu. Sampean tadi bahas LAN ya ya, kan, tapi ya saya lupa. karena memang pakai WiFi yang sudah karena sudah jalan pakai HTTPS, pakai apa istilahnya, pakai WWW itu tadi. Ya. Karena memang kalau Tapi pakai 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 WiFi. LAN itu pakai LAN itu kurang kalau di puskesmas ya karena kita punya wilayah itu kurang efektif, Bu. Untuk Ya. kedepannya puskesmas itu akan terjaring sampai ke pustu. Kalau kita pakai LAN Hmm. kan nggak Ya, berapa nggak meter mungkin. nanti. Ya, ha. Sebenarnya bisa, Bu. Kalau itu kan pakai WiFi, maksudnya kan developer. Developer kan bikin sendiri. Artinya servernya itu nggak tersimpan di Puskesmas. Itu kan miliknya pemilik EPUS kan. Iya, Datanya, servernya itu pemilik IPUS. Saya coba contohkan enggak ya? Oh, saya belum menemukan nanti. Jadi contoh kalau misalnya sama-sama sama-sama kita menggunakan www tadi itu, tapi karena lokalnya itu sudah beli domain tadi kan www epus punyanya Puskesmas itu kan sudah beli domain di developernya, udah kita bisa akses kemana saja. Cuman kan laptopnya pakai WiFi. betul. Maksud dari LAN itu kalau misalnya dalam satu ruangan itu biasanya pakai LAN. Ataupun kalau misalnya pakai WiFi, tapi kalau servernya itu lokal, misalnya nih saya mau mengakses sistem informasi di kampus, nggih. Sebentar, saya coba cari dulu. Dulu juga saya pakai LAN, Bu, tapi untuk internet Nggih, ya sudah dulu tuh belum iya. usum itu namanya WiFi itu nggak usum itu dulu, Bu. Gak usum. Memang belum ada. Dan dulu Nggih, masih nggih, pakai nggih. kabel. Bahkan WiFi pun yang di rumah itu juga kalau antar antar tetangga itu ke servernya tetap pakai kabel. Cuman kalau sekarang sudah nggak begitu lagi. Asal ada listrik aja sudah connect gitu. Oh, ini pakai WiFi-nya, WiFi yang punyanya apa namanya? Punyanya ini PLN, Oh, yang IndiHome bukan? itu bukan, Bu, yang di Oh, luar bukan di. IndiHome. Kalau di kantor kita IndiHome. Tapi begini, Oh Bu, ya, IndiHome nggih, kan IndiHome ya. nggih, Kalau dulu saya IndiHome itu pakai LAN. Kemudian ya. sekarang ini apa itu nama kotak-kotaknya yang ada lampunya pada pakai antena itu apa namanya, Bu? Lupa saya. Ya itu wireless. Wirelessnya Wireless itu tapi tetap penyedia apa? Penyedia. Jadi kayak penyedia jaringan itu kayak M3, Telkomsel, kan ah, ah, sama-sama jaringan. ah, ah. Nah, di Puskesmas ya ada penangkap sinyalnya yang tadi nyala lampu-lampu ada Ya, antena ini tuh itu penangkap di jaringannya. tempat saya ada banyak, Bu. Tapi bayarnya Nggih. satu setahu saya. Mungkin biar Ya, nggak cepat kali ya. eh enggak gini, itu kan penangkap jaringan, Bu. Itu yang menangkap jaringan diletakkan di lokasi-lokasi yang itu bisa agar sinyalnya kuat. Mm-mm. Jadi apa nih bayangannya? Ini saya nggak ada contoh hubnya soalnya. Jadi sebentar. Dulu juga saya ke Puskesmas itu kerjasama sama Kominfo, Bu, tentang Nggih, penyelenggara internet gratis untuk masyarakat. Ada dua nggih terus. alamat, satunya untuk warga, satunya untuk Puskesmas. Dan ternyata ya nggak kuat gitu. Walaupun sudah nambah bandwidth, tetap nggak kuat. Bandwidth nggak terlalu Kemudian kuat. sekarang sekarang dicabut karena kita pakai IndiHome. Ya, kalau nggak pakai IndiHome ya laporan sebanyak itu banyak Nggih orang betul, nggak nggak nyampe. nutup. Dan itu kan sudah pakai pihak luar kan, Bu. Maksudnya sudah pakai developer. Iya betul. Kan nggak perlu desain dari awal. Artinya desainnya ya udah tinggal terima jadi, tinggal pakai aja gitu. Betul. Nggih. Ini saya oh bisa. Oke, contoh seperti ini. Nggih.
Sebentar. Oke. Ini saya memiliki, ini karena saya menjalankan lokal. Ini saya pakai VPN. Fungsinya apa lokal itu? Ini VPN Komsida. Karena lokal itu berarti saya itu punya aplikasi. Aplikasinya ini, yang belakang ini, aplikasi ini. Aplikasi ini itu ada di kampus. Saya tidak mengupload ke angkasa, ke cloud. Kalau ngupload di cloud itu, kalau sudah misalnya ini saya punya aplikasi. Nah, oh ini adalah satunya. Oke. Nah, ini aplikasi yang saya upload di cloud. Karena ketika saya klik www.com, titik-titik-titik.com, itu langsung nyambung. Kita masukkan aja akunnya bisa nyambung masuk ya. Tapi ini, nah ini yang saya maksud tadi, kita menggunakan jaringan lokal. Meskipun saya tidak ada di kampus, tapi aplikasi ini itu penyimpanannya tidak saya simpan di cloud, tidak ada domainnya. Saya menggunakan komputer biasa yang ada di kampus. Tapi komputer itu sudah saya install yang dijadikan sebagai server untuk bisa menarik aplikasi ini. Nah, kok bisa cara nariknya gimana? Saya harus connect dulu sama WiFi kampus. Nah, connect WiFi kampus, ini saya harus menggunakan VPN yang tadi, VPN-nya kampus. Jadi VPN meskipun saya menggunakan WiFi dimanapun saya berada, selama saya menggunakan VPN jaringannya sudah masuk ke WiFi kampus, berarti saya saat ini sudah connect dengan WiFi kampus. Sehingga bisa saya gunakan untuk menggunakan aplikasi ini meskipun saya di mana saja, tapi lokasi servernya itu ada di kampus. Cuman kekurangannya karena servernya ini agak, maksudnya servernya itu prosesor PC-nya itu buruk, jadi agak lemot. Ini aja kebetulan karena diakses satu orang. Kalau diakses banyak orang ya agak lambat. Kalau diakses bisa diakses di tempat lain itu Eh, yang sering kena hack-hack gitu Bu ya. nggih. Oh iya betul. Jadi ini kalau ini masih secure Bu karena saya menggunakan jadi meskipun saya menggunakan VPN, VPN yang saya coba itu mana? Meskipun saya menggunakan ini kan punyanya Umsida ya. Ini sudah secure karena ini jaringannya itu ditumpuk ya panggil bahasa ini itu. Eh, saya harus menggunakan username saya untuk bisa connect ke akun ini, ke WiFi ini. Jadi misalnya kampus nih, kan kalau kampus itu kalau apa nih, eh, sistem yang khusus terkait keuangan biasanya mereka tidak dipublish. Tidak dipublish itu artinya misalnya saya buka www.umsida.ac.id ya, eh, My Campus. Ini tidak bisa diakses di sini. Saya harus connect dulu sama yang namanya VPN tadi, baru saya bisa masuk. Itu biasanya terkait dengan keuangan, karena harus secure. Di apa istilahnya kayak ya tadi ini hanya bisa diakses untuk yang kita di kampus. Harus menggunakan wifi kampus. Kalau saat ini yang saya di luar kan itu pakai wifi umum tuh. Wifi umum itu bisa mengambil data kita sebenarnya. Kalau wifi umum itu nggak secure. Makanya sampai ada muncul malware, kemudian datanya tiba-tiba jebol dan sebagainya. Makanya rata-rata kalau misalnya puskesmas pun atau rumah sakit pun itu pasti menggunakan wifi khusus di rumah sakit itu sendiri. Tapi karena sudah menggunakan developer kayak ini sebenarnya aplikasi ini kalau saya bikin di komputer misalnya saya punya di rumah, tidak saya apa, tidak saya hosting, bahasanya itu hosting. Hosting itu beli beli titik .com, titik .id ini adalah hosting. Artinya gelondongan aplikasi itu saya upload di website. Websitenya saya gunakan sesuai dengan yang saya inginkan. Itu beli. Nah, rata-rata kenapa sih developer yang tadi kayak punyanya Lim, punya host itu mereka punya aplikasi sendiri kemudian diupload dengan membeli domain sesuai dengan keinginannya. Mau pakai Lim, mau pakai punyanya tadi sesuai dengan nama rumah sakitnya, itu semuanya beli. Tapi aplikasinya sudah gelondongan aja. Bahkan
secara offline pun itu bisa diakses. Kayak ini tadi, ini bisa diakses secara offline asalkan eh, IP di dalam komputer itu ditulis ini 192.168.66.76. Ini nggak connect sama internet ini. Komputer kampus nggak perlu connect internet, tapi bisa diakses aplikasinya. Ini namanya secara offline. Tapi saya bisa mengakses karena jaringan yang tadi saya gunakan menggunakan VPN. Jadi secara otomatis saya itu masih nyatu nih dengan 192. 192.168.66.76 ini. Ini yang namanya yang tadi saya maksud eh, ada koneksi atau jaringan. Ini ini juga sama. Jadi semua terkait dengan SIM RS mulai dari pendaftaran, rawat inap, malah betul saya belum nyoba ya dari akunnya tadi kok nggak bisa Rium. Oh, salah. Oh, kan salah juga. Saya nggak tahu ini, lupa saya. Belum lihat, coba saya cek. Belum pernah lihat. Biasanya saya menggunakan ini kalau untuk terkait dengan eh, pendaftaran pasti aja, karena kan banyak ngajarnya di teman-teman bukan medis. Bentar, saya cari apa ada. Kita sering kalau di HP itu Bu ada cloud-cloud. Itu cloud itu apa sih Bu? Tempat Secara penyimpanan, Bu. harfiahnya itu apa Bu? Kayak di komputer panjenengan, tempat menyimpan file. Heeh. Nah, itu sama tempat menyimpan file, tapi disimpan di angkasa, di awan. Di angkasa, ya loh, sebagai bahasanya. Nggih. Artinya panjenengan itu bisa mengakses di mana saja, tanpa bawa laptop, ngoten. Kayak G Drive, itu cloud. Tapi saya G pernah lihat di Drive, drakor ini Bu ya, di drakor. Itu kan kita di pakai cloud driver. juga kan ya. Kemudian Nggih. ketika dia meninggal, ingin mencari datanya, dia buka cloudnya. Wah, bahaya juga ini saya gitu. Karena di drakor, di drakor ya, sama di drakor. Karena ya bisa dilihat di cloud-nya itu kayak misalnya sistemnya, sistem kayak misalnya Samsung ya Bu ya. Samsung itu kan sudah menggunakan password yang tersimpan ya di HP-nya, di HP-nya. Iya. Kalau panjenengan pakai laptop Samsung, itu passwordnya pasti langsung nyambung ke laptop. Mau buka apapun itu, email dan sebagainya. Makanya kenapa kalau misalnya tadi di Drakor itu mau lihat datanya orang, tinggal buka klubnya aja, itu pasti semua username dan kawan-kawannya ada semua. Ah, betul. Jadi kan misalkan riwayat panggilan, SMS atau Betul, apa itu betul. dia di Sama, Bu. situ Isinya semua. sama, nggih. Log registry ya. Makanya sama, Xiaomi juga sama. Jadi, Terus Huawei saya itu pakai dia Xiaomi, Bu. kayak Xiaomi gitu sama, Bu. Cuma sekarang kayaknya sudah tidak ada dia. Dihapuskan klipnya Xiaomi. Dulu ada, dulu Ada awal-awal saya punya punya saya, Xiaomi Bu. dulu. Saya pakai Loh, Xiaomi, cloud-nya tapi ada. klipnya sudah tidak ada kan, Bu? Mi Ada cloud-nya, Bu. Saya masih masih, ada? masih ada cloud. Kan simpan, penyimpanan cloud Anda hampir penuh begitu. Penuh. Nih, kayaknya cuma 5 giga free-nya. HP itu Hmm. bener. Free-nya cuma 5 giga. Nih. Jadi kalau misalnya jenengan itu Xiaomi, ganti Xiaomi lagi, memasukkan cloud-nya, pasti semua isinya password masuk semua. Sak Iya. kontak-kontaknya. Rencananya juga begitu beli Xiaomi lagi. Karena kalau ganti HP itu nanti kan beda lagi ya caranya ya. Itu Nih. yang ini apa namanya susah Bu. Kalau seumuran saya itu Bu. Masih muda sih tapi Nih. Biasanya pokoknya yang satu environment gitu. Biasanya satu environment. Satu environment berarti misalnya dengan muda itu biasanya kalau Xiaomi, laptopnya Xiaomi itu nanti akan sinkronis kalau muda, Bu. Kayak HP Samsung, laptopnya Samsung itu pasti sinkronis. Nggak mungkin buatan. HP-nya Huawei, pakai Tab Huawei, pasti sambung semuanya. HP-nya iPhone, laptopnya Mac, pasti semuanya sambung. Apalagi cloud-nya sama. Jadi satu, ya sudah, wis. Tinggal merem aja, sudah tinggal nyambung semuanya. Gitu. Itu selama satu environment namanya. Satu environment. Satu, apa nih? Satu lingkungan bahasanya. Satu environment. Makanya kayak sebenarnya kayak Huawei itu bagus juga. Dia malah nggak mau sama Google ya Huawei itu. Huawei itu nggak mau sama Google. Rata-rata HP Huawei nggak akan pasti nggak ada Chrome itu nggak ada. Mereka menciptakan browser sendiri. Google Chrome itu nggak punya, mereka nggak mau. Nah, dia mereka menciptakan browser sendiri. Sama, Xiaomi kan juga sama.
dia menciptakan browser sendiri, punya Mi browser, Mi browser itu. Jadi mereka mau menciptakan environment sendiri. Fungsinya ya untuk memonitor. Nah ini biasanya karena saya ini tuh punyanya Kemenkes yang open source nih. Ini sebenarnya bisa saya ganti logo jadi punyanya Umsida, tim RS-nya Umsida bisa. Cuman saya nggak dereng cover, nggak ngasih. Jadi ini semuanya lengkap, ada pemeriksaan, ada dari mulai pasien masuk, diperiksa, di, kemudian dimasukkan hasil lab, ada pendaftaran pasien juga, daftar pasien rawat jalan, list order lab juga ada semua yang ada di sini. Cuman kebetulan saya belum pernah praktik terkait sampai nyampe lab anak-anak hanya sampai lab, jadi isinya nggak semua ada. Ya ini saya menunjukkan aja bahwa kita bisa mengakses kalau kita namanya tadi namanya local host. Jadi host ini itu aplikasi ini itu ditanam di komputer secara offline. Kalau dia sudah di hosting, aplikasinya sudah di-upload, di-cloud tadi katanya Bu Sukma, itu ya tadi yang tadi menggunakan www tadi. Ini www, www. Ini karena saya pengennya ya www.renalmu.com, ada juga ini Gitnego ID ini karena saya pengen aja bikin bikin sendiri yang bisa diakses mana aja. Ini sebenarnya bisa aplikasinya saya buka di komputer manapun juga bisa. Kalau misalnya nggak saya upload di hosting, ya bisa. Tapi saya nggak punya namanya kitnego.id, nggak ada. Nggak punya. Tapi bisa saya bikin dengan seperti ini tadi. Nggak ada namanya. Tapi 192.168.66 kan nggak bois gitu. Jadi ini. Kayak panjenengan tadi itu kan sudah namanya langsung. Ini bagi kalau Bapak Ibu, istilahnya bagi klinik-klinik yang masih kecil, yang pengen punya sistem informasi yang baru berdiri, belum besar seperti para kita, sangat bisa menggunakan hal seperti ini. Bahkan ini kan bisa diakses dimanapun. Tujuannya seperti itu. Ini kalau misalnya saya hentikan VPN, ya pasti ini nggak bisa diakses. Nah, Kalau Hanya VPN sampai, itu bahaya nggak ya, Bu ya? Saya pernah saya ikut apa gitu, Bu. Kemudian nanti pakai ya, sinyal VPN aja katanya gitu. ya. Saya nggak paham itu, Bu, sinyal VPN gimana. VPN VPN ini maksudnya bukan VPN untuk membypass ya. Ada kalanya VPN itu agar IP address kita. Jadi misalnya kita itu punya biasanya Bapak Ibu kalau di laptopnya itu ada yang namanya kayak gini kalau pengen lihat kayak kayak gini. Namanya kalau di Windows itu CMD. Itu kalau kita klik seperti ini itu nanti akan muncul kayak gini sih. Mana namanya ya? Nah ini. Ini adalah VPN saya. 192.168.1.200. Kalau ini orang ini tahu nih VPN saya ini, kemudian tidak saya password, itu bisa mengendalikan laptop saya kayak tadi itu remote. Ini jaringan saya. Jadi eh bahkan ini kalau misalnya tadi saya gunakan pakai WiFi kan tadi berubah, bukan ini. Ini tadi kan sudah saya matikan, Dex ya Bu ya. bukan ini lagi. Dalam Berarti mirip kayak Anydex. Kok di sini beda pakai kalau Anydex. Anydesk itu kan kita, di Anydesk pasti ada sisa sisa apa namanya IP-nya biasanya. Kalau Anydesk ini kan nge-remote pakai software. Mm-mm. Kita Kalau IP-nya memasukkan bagus itu. komputer, betul kan sudah 192 biasanya ya. Kita memasukkan komputernya 192 itu sama, asalkan satu jaringan nih. Atau sudah kita kasihkan aksesnya. Hampir mirip kayak Anydesk, bedanya kalau Anydesk pakai software. Enggak ada sih. Bu Ya, Uni, ini tadi, nggih. kalau yang punya tempat saya kerja ini yang share starting awal itu dia bisa diakses di HP Hmm. Bu. Berarti enggak? Eh, HP-nya Kelihatan, Blur, Pak, dia kelihatan, blur. kelihatan. Ya,
Itu kan sudah pakai hosting kan, www apa namanya gitu. Iya. Ya, karena dia sudah hosting, artinya dia bisa diakses dimanapun. Kalau yang punya saya ini tadi kan ini belum saya hosting, Berarti belum saya itu kan Bu, hosting. banyak ada kemungkinan kayak dibobol orang atau gimana Oh, gitu. sangat bisa sekali. Nah, Jadi iya. kalau misalnya ini adalah contoh hosting ya, web hosting unlimited terbaik karena ini murah ini karena saya pakai ini karena murah banget. Jadi saya harus langganan. Makanya kayak punya Bapak Ibu tadi itu kalau jadi aplikasi sebelum dipakai itu Bapak Ibu itu bentuknya itu gelondongan. Kayak ada nggak ya di sini? Contohnya. Pilih enaknya, Bu, gelondongan, Bu. Gelondongan apa dulu, Bu? Kalau gelondongan yang lain beda lagi nih. Ada di, oke, ada di folder berarti. Saya punya HP, Bu. Oke, Agak canggih, bukan canggih, agak canggih, tapi nggak ngerti bahasa-bahasanya, Bu. oke. Tuh, ada di sini seperti ini. Bumi Ini kenapa? sebenarnya, iya kenapa? Maaf Bu, ini agak nyimpang dikit. Kenapa kalau Gini, AirDrop itu cuma bisa buat iPhone Bu? kenapa? AirDrop Kenapa? itu cuma bisa buat pengguna iPhone. Karena iPhone so eksklusif dia, terlalu so eksklusif, nggak mau pakai share it. Sebenarnya Iya, kan kalau mau pakai share it kan bisa share pakai Android. iya kayak Sebentar. Agak nyeleneh tadi. Iya nyeleneh banget tadi itu. Saya nggak suka pakai iPhone, Bu. Soalnya dia individual. Beda. Nggak betul, individual kalau nggak ada temennya, Bu. Tapi kalau satu environment Bu itu sangat mempermudah sekali. Kalau saya apa nggih? Kalau saya itu mempermudah hidup saya sebenarnya. Jadi sangat karena connect ke komputer gitu, jadi langsung otomatis semuanya itu nyatu begitu. Mempercepat pekerjaan sebenarnya, mempercepat pekerjaan banget. Apalagi bagi orang-orang yang masih sekolah kayak saya ini sangat membantu sekali. Bikin jurnal itu begini. Tinggal blok, klik kanan, campur, writing toolnya itu ada semua. Mau translate, mau memperhapus, mau summarize, mau itu sudah tersedia, Bu. Jadi kayak kalau ada teknologi yang mempermudah tapi kenapa tidak dipilih gitu. Bumi, maaf Bu, kalau kayak email itu kayak gimana sih Bu? Kenapa kayak Bea Cukai itu bisa ngeblokir emailnya yang Ya, kewenangannya bea cukai. Oh, oh, sebenarnya ya jadi kan pemerintah ya. Kalau dalam negeri itu nggak ada kayak gitu-gitu. Itu sebenarnya ya tanda kutip perpolitikan kita aja sebenarnya. Sehingga memblokir email yang ada di HP. Artinya memblokir email di HP itu kan karena email itu kan hubungannya sama jaringan. Sehingga tidak bisa HP-nya mengakses jaringan tertutup juga. berarti semua Ini HP kok itu ada emailnya atau ya semua HP ada HP emailnya. semua ada belakang, Mbak Dia. Biasanya kalau Betul. dulu itu bisa dibuka baterainya, di belakang ada Mm-mm. email gitu, nomor email gitu. Oke, apa Saya ini? kan orang jadul Ya, ya, jadi kalau HP jadul itu bisa dibuka baterainya, di situ ada emailnya ya gitu. ada emailnya, Kalau betul, sekarang kan betul. sudah nggak bisa dibuka ya HP ya, Oke. susah lah, bisa tapi susah. Tapi kalau HP zaman dulu Bisa ada Bu kalau baterainya. sudah rusak Bu. Sebentar, ini kok saya sulit sekali Kemudian ini. juga kalau kalau iPhone itu walaupun tidak diblokir pun nangkap sinyal juga susah, dia pilih-pilih. Kadang ada tempat juga yang nggak mau. Oh, Punya ipar saya boten itu Bu. sampai iya, di saya kan di pedesaan ini Bu ya, Oh, oke. di pinggir pantai. Jadi ipar saya itu Ya, bisa sampai jadi. sampai kesel gitu. Terus sampai ada perjanjian sama yang jual itu, nanti Mbak kalau memang tidak ada sinyalnya bisa dikembalikan atau ditukar. Ah, Oh, kebetulan yang Mbak salesnya itu resign gitu, Bu. Akhirnya di iPhone ini jauh jatuhnya, Bu, harganya, Bu. oh di sana jatuh ya Bu. Mbak Dia beli di tempatnya Bu Sukma. Oh, Nanti dapat iPhone Pro Max 16. nanti ongkosnya sama aja kayak beli di sini Bu. Itu Nah, jatuh ini tapi ini tetap dijual karena susah sinyalnya. ini contoh nih Bu. Ini tadi karena saya buka di offline nggak mau agak lama. Ini karena saya simpen di cloud kembali lagi. Ini saya simpen di cloud ya Bapak Ibu. Hmm. Cloudnya punyanya OneDrive.
Karena tadi saya buka mboten purun di sini lama sekali. Ini nah saya maksudnya mau buka ini tapi nggak mau loading. Jadi memang semua laptop saya ininya cloud semua ini Bapak Ibu. Tidak menggunakan hard disk di komputer. Ya Alhamdulillah cloud. Kemarin saya mengalami lupa password sehingga harus diinstal ulang. Hilang semua datanya. Reset ulang. Nah ini Alhamdulillah contoh bersih, Bu. misalnya. Ini bersih seperti baru lagi Bu. Bener. Bersih seperti baru lagi. Botnya nggak ada. PPT-nya nggak ada. Seperti baru. Muncul, halo selamat pagi. Baru kembali. Nah ini contoh. Ini sebenarnya sangat penting. Produk S2 saya sebenarnya ini. Aplikasi. Jadi ini sebenarnya offline. Offline yang itu bisa tadi kemudian kalau saya masukkan ke cloud, saya masukkan ke cloud adalah data mantap mantap password orang. Kalau saya masukkan hosting tadi itu jadinya seperti ini tadi. Ini aplikasi. Jadi menjadi aplikasi. Dan bayangkan nih, Niki mawon ndi mau. Ini kan offline, ada Excel-nya ya kan dan semuanya. Cuman ya ada kodenya ini Bapak Ibu. Inilah kode-kode inilah di komputer itu yang saya maksud. Yang sehingga bentuk warna-warni seperti ini. Ini adalah coding apa bahasanya? Coding komputer yang itu eh, sehingga menjadi warna-warni yang seperti ini yang diinginkan. Menjadi sebuah aplikasi yang bisa dilihat di mana saja. Eh, Kebetulan waktu itu ini saya bikin aplikasi untuk mengevaluasi kualitas pelayanan di unit hemodialisis. Sehingga nanti akan muncul rumah sakit mana dia yang layak atau butuh perbaikan. Dengan hanya mengimpor saja, mengimpor Excel dengan standar yang sudah saya cari dan sudah saya bikin, sehingga muncul kesimpulan rumah sakit mana ada yang dia perlu perbaikan atau layak pelayanannya, seperti itu. Karena waktu itu saya fokusnya tentang hemodialisis, ya berarti aplikasinya terkait dengan hemodialisis. Itu sebagai contoh, dan itu sebenarnya offline, karena sudah saya masukkan ke hosting saya menggunakan rumah web ini, karena murah meriah, 1 tahun tidak berapa, nih, 1 tahun itu 500.000 kalau nggak salah. 1 tahun 500.000, kalau ini saya jual ke rumah sakit, bisa nilainya 30 juta kan ya, aplikasinya. Wah, sebulan 1.500.000 kalau nggak salah, Bu, saya, Bu. 1 bulan ya, kan kita 1 bulan 1,5 Bu ya. Padahal saya 1 tahun nyewa hostingan renalemu.com ini cuma 500.000 Bu. 1 tahun Bu. Tapi emang mahal sih, Bu. Jadi ini cerita dikit aja. Jadi waktu itu pas Ye, mau bikin inovasi gitu kan, Bu. Mau bikin iya, aplikasi kayak punyanya Prodia itu kayak iya, aplikasi kita bisa check out pemeriksaan dari HP. Itu betul. tanya ke teknis, bukan teknis ya, tanya ke programmer itu harga Iya aplikasi betul, 35 mahal. Iya, memang begitu. 35 tuh belum kayak misalnya kayak ada perawatan, maintenance, terus Betul, tambahkan betul. apa nanti itu nambah Iya, lagi kayak semahal betul, itu. betul banget. Iya, betul. Betul. Ya gimana? Karena kan kita tidak bisa melakukan ini, bikin coding yang kayak gini. Ini. Ini Hmm. kan codingan semua ini. Iya. Lain kali Ini anaknya codingan semua. disekolahkan programmer aja, Bu. Nah, Apalagi sekarang kan betul. musim coding-codingan ya, Bu. Iya, betul. Iya, betul. Kalau tapi tergantung kan customer-nya, Bu. Kalau customer-nya orang Indonesia, mohon maaf rugi, Bu. Iya, rugi Rugi sih. di tenaga dan pikiran. Karena harganya murah banget. 35 juta itu sangat murah banget. Nggak Oh, sombong dengan bikinnya kayak gini nih, gitu. Tapi mungkin. kalau kita customer-nya orang luar negeri, wah, enak, Bu. Karena kita butuh maintenance. Kalau sudah kita masukkan ke cloud kayak gini, nggak masalah. Yang sulit itu kan, ini saya 500.000 itu murah. Tapi kalau diakses 5 sampai 10 orang masih oke. Tapi kalau diakses 1.000, mohon maaf, pasti loadingnya lama sekali. Bumi. Dulu itu Nih, di sini tuh pakai kayak aplikasi kan, Bu. Maksudnya bukan nih, kita masuk di Chrome terus kita ngetik HTTP-nya misalnya. Tapi dulu itu nih. 3 tahun yang lalu tuh pakai kayak aplikasi gitu. Jadi Aplikasi desktop.
ya diklik dua aplikasi kali gitu. aplikasi Ya, desktop aplikasi namanya desktop, Teams gitu. betul. Terus ada Mm-mm. kayak pembaruan ternyata nanti bisa diakses melalui Mozilla atau Google www, ya. gitu. Ya, sama, sama. Jadi konsepnya itu sama persis. Aplikasi desktop, kalau misalnya tadi yang saya punya ini tadi, mati. Ya ketutup deh. Yang punya tadi aplikasi saya, yang ini tadi, kemudian saya tanam offline, yang kayak tadi saya 192 yang ini. Nah, ini kan karena sudah saya nggak ke VPN ya. Nah, ini tidak bisa memanggil 192 karena server unexpectedly dropped the connection. Koneksinya terputus. Ini aplikasi tadi ini yang SIM RS tadi itu bisa saya bikin jadi titik exe kalau di Microsoft di di Office di Windows itu yang adanya di titik ampun, Bang. Misalnya biasanya ini nama aplikasinya titik exe itu bisa diklik dua kali langsung berputar aplikasinya. Itu sebenarnya sama kayak punya saya tadi di localhost. Tapi kalau aplikasi ini itu di submit ke domain, ya tadi itu langsung bisa diklik HTTP www aplikasi titik net atau titik com misalnya. Itu baru bisa diakses. Hanya tinggal tadi itu loh, mengupload ke cloud bahasanya. Mengupload ke hosting bahasanya seperti itu. Sama. Prosesnya dan itu sama-sama nyambung. Kalau eh, Bapak Ibu pernah dengar Pin Hansa nggak ya? Itu Pin RS juga. Dia ada versi desktop yang tadi titik .exe tadi, yang versi aplikasi titik .exe, atau juga yang dia kalau sudah di hosting, di upload tadi itu beli domain titik .id atau titik .net, atau biasanya kalau sekolah-sekolahan itu titik .sch, titik .id biasanya sekolah-sekolahan. Nah, itu namanya sudah diupload di domain ya Pak Ibu, sehingga bisa dipanggil di seluruh manapun. Artinya sudah ya di dunia maya dilihat di atas awan itu Tapi kalau di yang ketayangan. tahu eh, Mm-mm. apa Bu kayak di tempat mana yang udah pakai aplikasi yang udah canggih pol gitu lah Bu ini ya sama security-nya udah oke banget lah intinya. Maksudnya Ah, ah, ah. nah gitu Bu. Yang Bu. RS Pondok Indah, RS Pondok Indah Jakarta. Hmm. RS Pondok Indah Jakarta itu sudah tersertifikasi oh itu namanya apa sih? Saya kok lupa. MRAM sudah tersertifikasi MRAM. MRAM ini sertifikasi digital rumah sakit secara internasional. Dia Pondok Chandra, RS Pondok Indah Jakarta itu dia kalau nggak salah sudah level 4 kalau nggak salah. Artinya level 4 itu sudah, kalau kemarin kita bicara tentang loin, kemudian tsunami Didi, itu sudah masuk semua. Kemudian kayak gini, sebentar, saya punya kemarin itu Bicom. Ada enggak ya? Bicom. Itu IT-nya pakai luar atau orang Indo Bu? Aduh, kurang tahu ya itunya pakai luar atau enggak itu. Luar Indo Kan, pokoknya kita bayar itu. Rasanya nggak ya ada jelas. Karena itu dia sudah, sebentar, ini kalau contoh ini contoh kalau dia sudah, kalau loin saya belum menemukan dia bentuknya pakai gimana. Ini contoh kalau misalnya SIM RME-nya terkait dengan pemesan penunjang radiologi itu sudah pakai DICOM. DICOM itu artinya, nggih, artinya DICOM itu no, so nggak ada ya. Ya, kalau DICOM itu, kayak ini tuh benar. Oh, salah ini. Jadi ini kita bisa melihat tiga dimensi itu loh, Bu, kayak punyanya hasil CT scan. Hasil CT scan itu kan kalau kita punya aplikasi seperti itu yang sudah SIM masuk ke dalam RME-nya atau SIM RS-nya, itu semua pemeriksaan tidak hanya hasil CT scan saja, radiologi itu sudah tiga dimensi. Oke, coba saya masukkan.
Untuk hmm. Ya, ini kalau RNA-nya sudah sinkronis, itu bisa langsung seperti ini loh, Pak Ibu. Hasil radiologinya. Nggak perlu hasil CT scan, tapi aplikasinya sudah nyambung. Ini menggunakan teknologi juga sama. Nah, seperti ini sebenarnya sudah masuk ke level penilaian di tingkat digitalisasi di rumah sakit. Saya terlihat nih, ini salah satu contoh aja kalau otak ini. Ini jadi sudah tidak ada cetak lagi, cetak hasil ronsen, itu lihat di sini aja, perbaikan sudah bisa melihat. Dan itu sudah sinkronis ke SIM RS-nya atau RNU. Begitu, itu levelnya. Kalau ya itu tadi, kalau yang di Indonesia yang masih sudah masuk ke istilahnya sertifikasinya secara internasional, Pondok Indah Jakarta. Coba mawon. Mungkin apa namanya, studi banding atau gimana gitu. Mbak Dia, kali itu bisa ke Jakarta jalan-jalan. Saya malah pernah ke Depok, Bu. Oh ya, Diundang ke Menkes. Enak, Bu ya? oh iya enak Bu. Enak banget itu kalau diundang Bu. Apalagi berlama-lama, semakin lama ya semakin enak juga Bu. 4 hari, Bu. Lumayan, Bu. Gratis, Wah Bu. lumayan. Pulang-pulang menggemuk itu Bu. Kan makan duduk, makan duduk, makan duduk. Hotelnya di Lagonda lagi bintang 5. Loh kan. Itu akhir tahun apa menghabiskan anggaran gitu. Iya. Ya, kita naiknya, Bu. Biasanya naiknya apa? Pesawat lokal pakai Garuda, Bu. Nah, kan, bener kan, Garuda Nah, pulang. ayo, ayo kerja di puskesmas gitu. Tapi garapannya banyak. Oke. Oke. Teman Bapak Ibu mungkin ada ditanyakan, kalau terus naik Garuda nanti pakai punya Garuda Miles tuh biar enak dapat gratisan. Teman ada lagi? Kalau tidak ada mungkin kita Ampun, bisa Bu. akhiri. Nggih, matur Terima nuwun kasih. Bapak Ibu, matur nuwun. Nggih. Terima kasih dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun.